Tentu, kolaborasi dengan semua. Bahkan kalau sungai-sungai yang antar provinsi sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya wilayah tanggung jawab, sungai-sungai yang masuk ke dalam Jakarta antar provinsi adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Halo sahabat Inspirasi News. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terus mengusahakan untuk mengatasi persoalan banjir di ibu kota. Anies Baswedan mengatakan, untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta tidak hanya bisa ditangani oleh pemerintah provinsi saja, melainkan menurutnya harus berkolaborasi dengan beberapa daerah penyangga termasuk juga dengan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Kabar Petang Minggu 21 Februari 2021. Anies lantas mengatakan bahwa dalam hal ini pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan persoalan banjir di Jakarta. Menurutnya, tanggung jawab dari pemerintah pusat adalah ada pada pengelolaan sungai-sungai lintas provinsi, seperti misalnya untuk sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, sedangkan tanggung jawab dari pemerintah provinsi adalah untuk sungai yang hanya lingkup provinsi saja. Tentu, kolaborasi dengan semua, bahkan kalau sungai-sungai yang antar provinsi adalah tanggung jawab pemerintah pusat, ujar Anies. Jadi kalau ditanya wilayah tanggung jawab, sungai-sungai yang masuk ke dalam Jakarta antar provinsi adalah tanggung jawab pemerintah pusat, jelasnya. Maka dari itu Anies mengatakan bahwa mau tidak mau harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat terkait sungai antar provinsi tersebut, termasuk kaitannya dengan program normalisasi. Jadi kita yang melakukan pengerukan, tapi kita selalu permisi sebelum melakukan pengerukan di sungai-sungai, ungkap Anies. Karena secara peraturan aset itu adalah pengelolaannya di bawah Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane atau BBSCC, imbuhnya. Sementara itu terkait faktor penyebab banjir, Anies minta untuk tidak melupakan curah hujan yang terjadi, karena menurutnya faktor curah hujan itulah yang sangat menentukan suatu daerah itu banjir atau tidak. Saya perlu garis bawahi di sini, banjir itu adalah fase kedua. Fase pertamanya beberapa curah hujan, kata Anies. Jadi kalau di gempa, hampir pasti kita menanyakan beberapa skala Richter gempanya, baru kemudian bicara dampaknya pada gedung-gedung yang runtuh. Tambahnya, lebih lanjut Anies mengatakan curah hujan yang terjadi di Jakarta khususnya yang menyebabkan banjir itu mencapai 225 mm per hari atau termasuk kategori hujan ekstrim. Dirinya pun menyebut wajar ketika menyebabkan banjir karena sistem drainase yang tidak kuat menampungnya. Saya sampaikan bahwa di Jakarta kita memiliki sistem drainase yang bisa mengendalikan air sekitar 50 mm, ada yang bisa sampai 100 mm per hari, ucap Anies. Bila curah hujannya di atas 100 mm, maka hampir pasti akan terjadi genangan, pungkasnya.